Anda kembali di iNews, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Jaya 2022. Bertempat di lapangan Cawas Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Polri menggelar apel gelar pasukan Operasi Lilin 2022 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023. Sebanyak 2.195 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait diturunkan dalam apel gelar pasukan ini. Nantinya pembatasan dilakukan pada ruas jalan tol yang diberikan pada libur Natal dan juga Tahun Baru. Penjagaan operasi lilin difokuskan pada area umum seperti gereja, tempat wisata, dan juga pusat perbelanjaan, serta objek vital lain seperti terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan juga bandara. Pengamanan kali ini jumlahnya kurang lebih 166.000 dan tentunya ini adalah personil gabungan, kemudian juga terbagi di dalam pos PAM, posyan, dan pos terpadu, sehingga kemudian kita harapkan bahwa seluruh pos yang tergelar tersebut betul-betul bisa memberikan rasa aman dan nyaman, dan juga bagi masyarakat yang mungkin akan istirahat juga disiapkan tempat-tempat untuk beristirahat sementara di pos-pos yang telah kita siapkan. Kemudian juga tentunya karena COVID, walaupun sudah masuk di PPKM level 1, namun dengan adanya varian baru, selain menghimbau masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi booster, kita tetap mempersiapkan. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin apel gelar pasukan angkutan Natal dan juga Tahun Baru. Bertempat di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia resmi melakukan pelepasan angkutan kereta api untuk periode mudik Nataru 2023. Apel tersebut diikuti langsung oleh PT KAI Indonesia bersama dengan anggota TNI dan stakeholder lainnya. Ini saya bangga bahwa secara konsisten PT Kereta Api dan stakeholder melaksanakan kegiatan apel karena kita tahu bahwa kesatuan visi dan pandangan tentang upaya kita memberikan layanan itu adalah suatu upaya yang tidak mudah. Kita harus rencanakan dengan baik-baik, kita harus koordinasikan dengan baik-baik, kita harus. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, jumlah penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengalami peningkatan. Angka penumpang di seluruh terminal hampir menyentuh 140.000. 3 hari menjelang perayaan Natal dan juga Tahun Baru 2023, Bandara Soekarno-Hatta mulai dipadati penumpang. Terjadi tren peningkatan penumpang dan jumlah penerbangan pesawat. Di hari biasanya 110.000 penumpang, tetapi di hari ini mencapai 137.000 penumpang. Bandara Internasional PT Angkasa Pura II memprediksi total jumlah penumpang pada puncak libur Nataru akan mencapai 1,38 juta penumpang dengan 10.052 penerbangan. Dan untuk pantauan mudik Natal dan Tahun Baru sudah ada rekan kami Nata Arman di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga Nastasia Frina di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kita ke Nata Arman terlebih dahulu. Selamat siang Nata, apakah hari ini sudah terlihat lebih padat dari biasanya di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Wilson, Ratu, dan juga pemirsa, yang benar sekali bahwa menjelang H-3 perayaan Natal, suasana di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, tepatnya di Terminal 3 sudah semakin ramai. Bisa Anda saksikan di belakang saya ini antrian-antrian sudah mulai menumpuk, dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak Angkasa Pura II, tercatat untuk hari ini sendiri tercatat sebanyak 974 penerbangan
Dengan keberangkatan ada 489 penerbangan dan kedatangan ada 485 penerbangan. Dan untuk total penumpang sendiri saat ini sudah tembus di angka 138.445 orang dengan keberangkatan 75.815 dan yang tiba ada 62.630 orang. Angka ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, bahkan pemerintah juga memprediksikan bahwa terjadi lonjakan atau puncak arus mudik Nataru 2022 akan terjadi pada esok hari tanggal 23 Desember 2022. Hal ini dikarenakan bertepatan dengan hari libur anak-anak sekolah, sehingga mereka yang ingin bepergian menggunakan mode pesawat terbang bersama dengan keluarga rata-rata ini ke wilayah Bali, Surabaya, Makassar, Deli Serdang, dan juga Medan, Sumatera Utara. Dan meskipun saat ini sudah terjadi lonjakan-lonjakan dari tiket pesawat, namun hal ini tidak mengurangi minat dari masyarakat untuk tetap membeli tiket pesawat untuk berpergian untuk merayakan perayaan Natal dan juga Tahun Baru 2022. Dan untuk mengetahui seperti apa informasi di Stasiun Pasar Senen, sudah terhubung bersama kami Nasta Syarfina. Nasta, silakan dengan laporan Anda. Pasar Senen, Jakarta Pusat, di mana per hari ini pun juga jelang libur Natal dan juga Tahun Baru 2023, ternyata terdapat 16.000 calon penumpang yang akan bertolak menuju ke kampung halamannya dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Di mana di sini juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Bahkan di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pun juga per hari ini terdapat 13.000 calon penumpang yang akan bertolak menuju ke kampung halamannya. Tidak hanya itu, Wilson dan juga Ratu, di sini juga untuk periode libur Natal dan juga Tahun Baru di tanggal 22 Desember hingga tanggal 8 Januari 2023, PT KAI Daup 1 Jakarta menyediakan tiket sebesar 736.000 tiket. Di mana artinya di sini terdapat peningkatan tiket jika dibandingkan sebelumnya dengan tiket yang terjual sebanyak 270.000 yang sudah terjual. Tidak hanya itu, untuk pemesanannya sendiri ini juga cukup mudah. Pemirsa bisa melakukan pemesanan melalui website resmi PT KAI dan juga pemirsa apabila ingin secara offline pun juga bisa melakukan pemesanan langsung menuju ke stasiun dengan ketentuan H-3 jam sebelum keberangkatan. Dan kami juga tadi sempat berbincang kepada Kepala Humas PT KAI Daup 1 Jakarta menyebutkan bahwa untuk puncak arus Natal dan juga Tahun Baru 2023 ini akan terjadi pada besok, yakni 23 Desember 2022 dengan total penumpang sebanyak 36.000. Artinya di sini terdapat peningkatan jika kita melihat dari hari-hari sebelumnya. Sehingga di sini pun juga pemirsa bisa melampirkan syarat seperti vaksinasi booster untuk usia di atas 18 tahun dan juga untuk usia 6 hingga 17 tahun ini melampirkan vaksinasi dosis kedua. Wilson, Safa. Baik, terima kasih Nasta dan Nata atas laporannya. Ya, pemirsa, ribuan pelancong yang didominasi wisatawan domestik dari berbagai daerah di tanah air memilih untuk lebih awal berlibur ke Bali. Jelang momen libur panjang Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru, arus pergerakan wisatawan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung Bali terus mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan pantauan di terminal domestik Bandara Ngurah Rai Bali, trafik kedatangan wisatawan terus mengalami peningkatan hingga di atas 17.000 orang per hari yang didominasi sejumlah rute penerbangan dari kota-kota besar di Pulau Jawa. Pengelola Bandara Ngurah Rai memprediksi puncak arus kedatangan wisatawan diperkirakan terjadi pada tanggal 23 dan juga 24 Desember 2022. Dan kepada para wisatawan diharapkan semoga bisa mengikuti protokol kesehatan yang masih diterapkan di kawasan Bali sehingga liburan kali ini bisa berjalan lebih aman.
Dan untuk pantauan mudik Natal dan Tahun Baru sudah bersama kami General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali, Bapak Handi Heryuditiawan. Pak Handi, selamat siang. Ya, bagaimana kondisi di Airport Igusti Ngurah Rai? Apakah sudah terjadi lonjakan, Pak, pada hari ini? Baik, dapat kami sampaikan dalam masa posko sejak tanggal 19 sampai tanggal 21 kemarin, memang sudah terjadi lonjakan penumpang. Jadi rata-rata dari jumlah penumpang yang datang dan berangkat di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali kurang lebih sekarang sekitar 55.000 orang. Dari biasanya sekitar 46.000 orang per hari. Baik, kalau puncaknya ini diperkirakan hari apa, Pak? Kalau dari puncaknya kami diskusi dengan kawan-kawan di komunitas bandara sekitar tanggal 23, tanggal 24 Desember, dan arus baliknya sekitar tanggal 2, tanggal 3. Ya, Pak Handi, untuk jadwal penerbangan sendiri apakah ada kendala delay ataupun keterlambatan atau masih aman hingga saat ini? Oke, dari data yang ada sejauh ini masih aman semuanya. Kami bahkan mendapatkan informasi ataupun pengajuan untuk extra flight. Jadi sepanjang periode Nataru ini, extra flight yang diajukan oleh teman-teman maskapai sebanyak 609 penerbangan. Dari data tersebut, domestik sebanyak 596 penerbangan dan internasional 13 penerbangan. Dari keseluruhan ini, kami menambah kapasitas dari kursi yang tersedia sebanyak 114 ribuan kursi. Baik, terima kasih Pak Handi atas informasinya. Kita harapkan semoga meskipun di sana melonjak, tapi bisa berjalan dengan baik dan liburan juga di sana bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih Pak Handi, sehat selalu. Ya pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf telah siap menghadapi libur Natal dan juga Tahun Baru. Kemenparekraf memastikan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif pada libur akhir tahun akan berlangsung aman, nyaman, dan menyenangkan bagi masyarakat. Pemerintah melalui Kemenparekraf memastikan fasilitas di destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif seluruh Indonesia telah siap menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menjamin keselamatan dan keamanan wisatawan domestik maupun mancanegara saat libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini disampaikan Menparekraf usai rapat terbatas terkait persiapan libur Natal dan Tahun Baru di Istana Kepresidenan Jakarta. Fasilitas pariwisata, destinasi wisata, sentra ekonomi kreatif harus memastikan keselamatan dan keamanan agar para wisatawan yang diprediksi di angka 40 juta lebih ini bisa melakukan kegiatan wisata secara aman, nyaman, dan tentunya menyenangkan. Saat libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah mengizinkan penyelenggaraan event termasuk konser musik, namun tetap harus dengan pengendalian keramaian. Tim Liputan iNews melaporkan.